Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Natasha Alko akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Warga Arab sudah berimigrasi ke Amerika Serikat sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Namun mereka masih menghadapi prasangka di negeri Paman Sam. Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan berupaya menghapus persepsi negatif tersebut. Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Awalnya banyak yang datang untuk mencari peluang ekonomi, dan kemudian banyak yang datang karena gejolak politik di negara asal mereka. Di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kita diajak menyelami bagaimana imigran ini jadi bagian dari masyarakat Amerika. We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans. They express their experiences in their own words. This provides people with a more authentic and real representation of what it means to be Arab American. Kisah imigrasi warga Arab tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Amerika. Yang diketahui orang Amerika tentang orang Arab seringkali hanya berdasarkan stereotip negatif. The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab, the being afraid of the Arab that comes from abroad. I think that's the very obvious one, but it's a bit overplayed. And I think one of the more harmful stereotypes that currently exists in American media is the oppressed Arab woman. Museum ini menceritakan berbagai pengalaman orang Arab Amerika, termasuk kehidupan kerja, mereka yang mengabdi pada negara mereka, seniman dan karya mereka, Of course, olives. Of course, we have hummus. dan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan benda-benda yang biasa ditemukan di dapur Arab. We're not always responding to misconceptions and narrative, although that's a major part of our work and a major sort of impetus for creating a museum like this, but also we're sort of presenting ourselves as we are unapologetically. Museum juga menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Amerika keturunan Arab. Inilah meja kerja Joseph Hager, seorang imigran Lebanon yang menciptakan merek celana pria Hager yang ikonik pada tahun 1926. You know, the Arab Americans were very entrepreneurial. Museum ini memiliki beragam koleksi, termasuk daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912, serta menjelaskan keragaman di dalam komunitas Arab. Half of the Arab American community is Christian. And in fact, the earlier immigrants who came in the late 19th century, early 20th century were predominantly Christian. Orang Arab Amerika adalah komunitas yang beragam dari Afrika Utara hingga Asia Barat. Namun begitu mereka menetap di AS, kata Direktur Museum, mereka menjadi orang Amerika sekaligus orang Arab. Arab American Institute mencatat warga Amerika keturunan Arab memiliki garis keturunan dari 22 negara, termasuk Maroko, Sudan, Yaman, dan Palestina. Mereka tinggal di seluruh wilayah Amerika, namun memang terkonsentrasi di beberapa kawasan metropolitan seperti New York, Chicago, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Ryut Wasikal dan tim VOA. Berdasarkan data pemerintah federal, sedikitnya 5% warga dewasa Amerika Serikat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Dan angkanya jauh lebih tinggi untuk veteran perang Irak dan Afghanistan. Beragam program dikembangkan organisasi advokasi veteran, diantaranya melibatkan pelatihan anjing terapi. Heather O'Brien dulu adalah personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas menjaga sebuah kamp tahanan di Irak. Kamp tersebut selain over kapasitas juga sering dilanda kerusuhan. When I got home, I just wasn't, I was just on edge all the time. And when I got out of the military, I just assumed that you're supposed to be on edge all the time as a veteran. Heather menjadi salah satu veteran perang yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental stres pasca trauma atau PTSD. I deal with PTSD, pretty severe anxiety. I have some leftovers from a MST that happened years and years ago. And it just makes me nervous to be around people, just really on guard in areas that are open or crowded. So basically anywhere besides my house.
Akhir tahun 2023, Heather mengadopsi anjing bernama Albus atas saran ibunya. Ia dan anjingnya menjalani pelatihan dalam program Dogs for Valor. A lot of times the veteran with severe PTSD is, homebound. They're isolated, they're very nervous, they won't make eye contact, some won't leave the house at all. And by the end of the service dog program, they're coming out with their dogs. Dogs for Valor diselenggarakan oleh organisasi advokasi kesehatan mental para veteran The Battle Within. Timothy Seiben-Morgan telah 18 kali ditugaskan ke medan perang, dan keberadaan Rosie sebagai anjing terapi membantunya mengatasi PTSD. If it seems like I'm depressed or I'm down in the dumps, we're going to teach her to come and give me a hug or nudge on me. If I got too much anxiety, she'll rest her chin on my lap. Now I have more of a drive, I feel more outgoing, like I want to, do things because I'm happier, I guess. Kemajuan serupa dirasakan Mark Atkinson, seorang mantan marinir yang beberapa tahun lalu mengadopsi Lexi, anjing yang sempat menjadi korban penganiayaan. She's been through everything with me. Even when she wasn't a service dog, she made me feel normal. Get along with people and not as stressed, not have as much anxiety, or even if I do, Lexi's right there with me. Selain lebih bisa berinteraksi dengan publik, kehadiran anjing terapi untuk PTSD juga membantu hubungan para veteran dengan keluarga dan teman. Menurut pantauan Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat, 1/4 lebih veteran perang Irak dan Afghanistan di Amerika mengalami PTSD. Pada saat yang sama, layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Pantauan dari kantor pengacara khusus veteran, Helen Ponton misalnya, menunjukkan hanya 8% para veteran memiliki akses ke anjing terapi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Para peneliti universitas di bagian negara Maryland, Amerika Serikat menggunakan kecerdasan buatan untuk mendiagnosa dan mengobati kondisi medis yang serius dengan lebih baik. Seperti apa teknologinya? Para peneliti teknik biomedis di Johns Hopkins University berupaya mengubah perawatan pasien jantung. Kini mereka dapat membuat kembaran digital yang dipersonalisasi dari jantung pasien dan menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memprediksi siapa yang paling berisiko. We do contrast-enhanced MRI of the heart, and then we combine that contrast-enhanced MRI with all the clinical data that's known for the patient. This is combined with survival analysis, and we can tell over 10 years what is the risk of a patient of having sudden cardiac death. Profesor Natalia mengatakan gambar jantung secara keseluruhan ini menghasilkan prediksi yang lebih akurat tentang pasien mana yang membutuhkan defibrilator. We provide these deep learning algorithms that are multimodality. They represent the patient's condition much better. Di Pusat Kanker Komprehensif Sidney Kimmel di Johns Hopkins, Dr. Victor memimpin penelitian untuk mengembangkan cara-cara baru dalam mendeteksi kanker paru-paru stadium awal dan kanker lainnya. Dia dan timnya mengamati bahwa sel kanker tumbuh dan bereplikasi secara lebih kacau daripada sel normal. Jadi, ketika sel-sel tersebut mati, mereka meninggalkan karakteristik yang dapat dikenali dari fragmen-fragmen DNA yang beredar di dalam darah, yang disebut DNA bebas sel, yang membawa petunjuk tentang apakah seseorang mungkin menderita kanker. We look in the blood, we identify molecules of DNA called cell-free DNA, and we look for the profile or the patterns of this cell-free DNA as a way to identify those individuals who have cancer versus those that don't. Dr. Victor mengatakan tes darah yang lebih baik dapat mengarah pada screening kanker yang lebih meluas di seluruh dunia.
Data dari World Cancer Research Fund International mencatat ada sekitar 18 juta kasus kanker seluruh dunia pada 2020. Dari angka ini, Amerika Serikat menyumbang sekitar 1,7 juta kasus, sementara Indonesia hampir 400 ribu. Jika dibandingkan per 100 ribu populasi, maka Amerika Serikat berada pada angka 297 orang, sementara Indonesia 138 orang. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Banyak kota di Amerika Serikat memiliki masalah ketunawismaan, terutama di kota-kota dengan keterbatasan perumahan terjangkau. Beragam solusi pun digulirkan, salah satunya memanfaatkan material yang banyak tersedia, yang bisa dengan cepat dan relatif murah dimodifikasi menjadi hunian. Kompleks perumahan di kota Atlanta, negara bagian Georgia ini dulunya adalah lapangan parkir yang lahannya milik pemerintah kota. Perhatikan tempat tinggal yang dibangun di sini. Semuanya terbuat dari kontainer kapal kargo yang kemudian dimodifikasi untuk hunian dan kini menjadi tempat penampungan tunawisma bernama The Melody. The Melody is a combined residential facility. So it should be considered by the people who live here like their home, like an apartment complex, but it is also a permanent supportive housing program, which means that the people who are here were referred through Partners from Home. Partners for Home, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan mengakhiri ketunawismaan, mengatakan bahwa jumlah warga tunawisma di Atlanta meningkat 30% dari 2022 ke 2023. People who are here can be here as long as they need to be. There is no exit time for them. Some people's barriers are so high that they might need, assistance forever, but we already have some people who are already planning on I want to get a job and I want to go out. So our role at the Melody is case by case to make sure that we're helping people achieve those goals. Cynthia, usia 61 tahun, adalah salah satu penghuni The Melody. Ia adalah seorang mantan juru masak yang mengalami ketunawismaan kronis. I'm really enjoying here because I got my own door key, and then I can go as I please, and Dengan tinggal di The Melody, Cynthia bisa punya tempat berlindung dan bersandar sambil memikirkan apa yang ingin ia lakukan dengan hidupnya. Just getting a peace of mind. That's it. It's a peace of mind. You think better when you stable. Guna memfasilitasi pencarian pekerjaan, perumahan tunawisma dari kontainer kapal ini terletak dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah. Our job is to investigate and connect them to those resources. And if it's anything, if it's anything that we can't provide here, then we work with a network of nonprofits like Mercy Care, In-Town Community Ministries, food banks, churches, to make sure that people have access to food, mental health providers, medical providers, prescriptions. Kontainer ini diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Georgia yang tadinya menggunakan kontainer ini untuk fasilitas medis saat darurat COVID. Karena relatif cepat, murah, dan mudah untuk mengubah kontainer menjadi perumahan, maka program sejenis juga digulirkan di kota-kota lainnya, termasuk Los Angeles, negara bagian California, Phoenix, Arizona, dan juga Newark, New Jersey. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Seperti di film-film, tinggal di apartemen kecil dengan pemandangan gedung pencakar langit kota Manhattan mungkin jadi mimpi banyak orang. Namun kenyataannya, langkanya ketersediaan tempat tinggal membuat sewa apartemen studio kecil di Manhattan bisa mencapai 50 juta rupiah sebulan. Belakangan, warga New York mulai protes karena selain harga sewa yang mahal, mereka masih harus bayar utang ejen yang bisa 2 kali lipat harga sewa. Warga New York protes harga biaya perantara sewa rumah. Di tengah harga sewa tempat tinggal yang tergolong tinggi, warga New York masih dibebankan dengan biaya perantara yang bisa melebihi harga sewanya. Salah satunya adalah Moreom, imigran asal Bangladesh yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di New York.
dan kesulitan pindah apartemen akibat besarnya beban untuk pindah. My landlord is telling me I have to go through with the broker they hired, and I have to provide them all the information they're asking for, and then I have to pay the rent, I have to pay the broker fee, but it will cost me more than $10,000. Can you believe it? Sebagian mengeluhkan harga sewa tinggi yang tidak diikuti kenaikan upah minimum untuk pekerja kerah biru. 20 years ago, you used to look for an apartment and you can find it like easily, right? And the last, we would say, 5 years, 10 years, it's been crazy because the rent is too high, and now plus you have to pay, for somebody. In this case, is the real estate that you had to pay one full rent, and I think for our communities, for our hardworking communities, it's not fair because the salary is still the same. Crazy. Kawasan Manhattan di kota New York menempati peringkat 1 kota termahal se-Amerika Serikat menurut data Cost of Living Index 2023 yang mencakup biaya tempat tinggal, keperluan harian, transportasi, hingga biaya kesehatan. Untuk bisa lebih berhemat, saya memutuskan untuk mencari tempat tinggal di sebuah apartemen studio di kawasan Queens di pinggiran kota New York. Inilah studio saya, sebuah apartemen studio berukuran 6 x 3 meter di sebuah gedung tua yang dibangun sejak 1934. Harga sewa per bulannya mencapai sekitar 25 juta rupiah. Dan untuk pindah ke sini, saya masih harus bayar uang deposit sebesar uang 1 bulan sewa dan harus bayar juga uang agen perantara sebesar 30 juta rupiah. Anggota Dewan Kota tengah berupaya untuk ajukan wacana mengubah aturan pembebanan biaya agen ke pihak yang gunakan jasa agen. Dalam hal ini adalah para pemilik properti. Wacana ini ditolak para agen real estate yang sebut justru akan jadi bumerang bagi industri ini. And the fact that brokers don't make a very big living. Brokers on average last year made $52,000 a year. This is a bill that's going to affect brokers making very little money frequently. It's going to make tenants pay higher rents, and it's going to achieve help for absolutely nobody. Dengan padatnya populasi, para agen sebut perumahan selalu jadi isu mendesak di kota apel besar. Fluktuasinya bergantung kepada pasar. Depending on how the market is, if the market's stronger and there's less inventory, then usually the tenant will pay this 15% of the year's rent. But if it's a weaker market, it can be lower. And sometimes it's paid by the owner. It's negotiable. Data Sensus 2017 menunjukkan dari sekitar 3,5 juta gedung tempat tinggal, hanya sekitar 1 jutaan gedung yang ditinggali oleh pemiliknya. 2 juta lebih bangunan di kota New York dihuni oleh penyewa. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Para ahli geologi di negara bagian Utah, Amerika Serikat melakukan penelitian tenaga panas bumi yang tidak memakai sumber air panas dekat permukaan. Penelitian terbaru ini diharapkan bisa membantu warga di berbagai belahan dunia untuk mengakses energi panas bumi secara lebih mudah. Di pegunungan di Utah Barat, pengeboran batuan panas bisa membawa energi panas bumi ke lebih banyak orang di seluruh dunia. Tenaga panas bumi tradisional memanfaatkan air panas di bawah tanah dan memakai uap itu untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Hal ini bergantung pada sumber mata air panas yang stabil di dekat permukaan. Penelitian yang disponsori Departemen Energi Amerika di Utah ini mengupayakan panas bumi lingkar tertutup. John McLennan adalah pimpinan teknis proyek ini. The principle for doing that is to drill wells to depth to reach the heat and then create hydraulic fractures that connect these wells so that you've produced a heat exchange system. Now you can circulate cold fluid through one well. That fluid percolates through these hydraulic fractures that you've created. It's collected in a second well that you've drilled to intersect these fractures. And this hot water is brought to the surface. Cairan itu digunakan untuk memanaskan atau menghasilkan listrik seperti halnya panas bumi biasa. Ini adalah bagian dari inisiatif Energy Earthshots pemerintahan Biden untuk mencapai emisi karbon neto nol pada tahun 2050, yakni dengan merekayasa peningkatan panas bumi di wilayah yang relatif kecil. We have drilled 2 wells and we're probably occupying 3 or 4 acres to drill that. Now you compare that with the footprint of some other renewables and it's really quite modest.
Pengembangan di laboratorium lapangan bawah tanah ini menarik minat dari seluruh dunia, menurut manajer proyek Joe Moore. Imagine if we could produce a geothermal system wherever we wanted, somebody's parking lot. This would be a game changer. Penelitian terbaru mengenai energi panas bumi ini dapat membawa sumber daya terbarukan yang tidak pernah habis, yakni panas dari inti bumi ke berbagai belahan dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.